berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, di tanggal 18 April ini selalu diperingati sebagai Hari Diabetes ya. Dan kalau hari ini di tanggal 14 April diperingati sebagai apa ya kira-kira ya? Sebagai hari ulang tahunnya Rosita deh kayaknya kemarin ya kan. Saya kadonya jangan lupa ya Ros. Oke, baik. Nah, kali ini memperingati Hari Diabetes, sahabat, kita akan ngobrol tentang cegah, obati, dan lawan diabetes dengan cerdik. Di studio saya sudah kedatangan tamu bersama dengan Dr. Bi Irawati selaku Kepala Puskesmas Wonoayu. Assalamualaikum, Dr. Ira. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Sehat luar biasa. Masya Allah. Gimana kelihatan kabar nih teman-teman? Saya semangat. Oke. Rosita lebih semangat lagi karena kemarin habis ulang tahun ya. Dapat kejutan dari teman-teman semuanya ya. Oke. Iya, Dokter Ira kelihatan banget kalau memang semangat dan selalu dan kelihatan banget lebih cantik banget. Aduh, Masya Allah. Ini baru pertama kali ya saya ketemu dengan Dokter Ira secara langsung gitu ya, Dok. Betul, Mbak Tika. Iya. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Dan juga siang hari ini, sahabat, nanti kita akan ngobrol juga bersama dengan Bapak Didi Sujaro SKM selaku Kasih P2 PTM Kesehatan Jiwa dari Puskesmas Wonoayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dari Dinas Kesehatan. Oh, dari Dinas Kesehatan. Iya. Oh iya, sorry. Oke. Bacanya konsennya ke Puskesmas Wonoayu aja dari tadi. Oke, dari Dinas Kesehatan Kasih P2 PTM Kesehatan Jiwa. Iya, Pak Didi, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, kali ini sahabat berkaitan dengan Hari Diabetes ini kita akan membahas tentang bagaimana mencegah, mengobati, dan lawan diabetes dengan cerdik. Nah, selama ini kalau ngomongin tentang diabetes, Sidoarjo sendiri, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Wonoayu sendiri, apakah ini sudah ada sih sebetulnya kegiatan atau mungkin hal-hal yang dilakukan dalam konteks fokus terhadap penyakit diabetes sendiri sebetulnya, Pak Didi? Baik, mungkin sebelum melangkah lebih jauh ya Mbak Tika ya. Yeah. Nyantai ya Mbak Tika ya. Nyantai. Jadi di seksi kami, di seksi PTM, seksi PTM adalah penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Okay. Jadi yang kami tangani adalah program penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular. Jadi seperti termasuk salah satunya diabetes, hipertensi, kemudian kanker, dan juga termasuk kesehatan indera, baik mata atau telinga, dan juga kesehatan jiwa. Seksi PTM ini mulai ada ya, jadi mulai ada seksi PTM ini tahun 2017. Karena seiring dengan perkembangan hasil Riskesdas, riset kesehatan dasar yang tahun 2013 dan tahun 2018, ternyata tren penyakit itu lebih banyak penyakit yang tidak menular. Jadi kalau yang dulu itu lebih banyak penyakit menular yang banyak menimbulkan kematian. Tapi dengan perkembangan zaman, ternyata hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 yang terakhir ya Mbak Tika ya. Karena riset ini dilakukan 5 tahun sekali. Jadi yang terakhir kemarin tahun 2018 ternyata tren penyakit tidak menular itu menempati posisi paling tinggi. Menyebabkan kematian. Jadi termasuk silent killer katanya begitu. Nah ini di Sidoarjo juga sama. Jadi seluruh Indonesia termasuk di Sidoarjo ternyata tren penyakit tidak menular juga meningkat. Jadi yang banyak yang kita fokus adalah di penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Karena ternyata di Sidoarjo banyak sekali kasus-kasus itu. Dan sehingga untuk perawatan penyakit menular dan tidak menular itu ternyata jauh lebih besar penyakit tidak menular. Seperti misalnya kalau orang sudah terkena diabetes, kemudian komplikasi sampai terjadi katakanlah gagal ginjal, harus cuci darah seminggu sekali atau sampai 2 kali seminggu. Nah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi ternyata yaitu perkembangan penyakit
tidak menular, peningkatannya cukup tinggi dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga juga mohon maaf mempengaruhi ini pembiayaan di BPJS. Jadi pembiayaan BPJS yang paling besar adalah di penyakit tidak menular. Tidak menular itu tadi ya Pak jadinya. Waduh, iya. Nah ini ya perlu diketahui supaya kita juga bisa lebih waspada lagi ya, tidak menyepelekan begitu ya Pak ya. Betul, Mbak Tika. Oke. Dan ternyata diabetes ini kan juga termasuk penyakit tidak menular begitu ya, Pak betul. ya. Nah berkaitan dengan diabetes sendiri, berarti di Sidoarjo sendiri kondisinya seperti apa Pak? Kalau untuk yang penyakit diabetes ini? Di Sidoarjo trennya cukup tinggi, Mbak Tika ya. Yeah. Jadi dari data kami untuk tahun 2020 ini kita punya data diabetes cukup tinggi, Mbak Nika. Yeah. Jadi 4,2% dari usia produktif rata-rata menderita diabetes. Jadi 4,2% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Wow. Jadi ini sekitar 1 juta, ini jumlah penduduknya Mbak ya. Jadi jumlah penduduknya 1.564.000 sekian. Nah, sedangkan penderita diabetesnya ini jumlahnya 73.559. Nah ini jumlah penderita yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah sedangkan yang tertangani baru sekitar 78,5%. Dari 73.000 ini tadi Iya. ya, Masya Jadi Allah, sekitar iya. 57.713 yang baru tertangani. Ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa tidak sampai 100% bisa tertangani. Karena seperti kita ketahui bahwa penyakit diabetes ini termasuk penyakit yang kadang orang tidak menyadari bahwa dia menderita diabetes. Baru setelah ada keluhan-keluhan, banyak keluhan, setelah cek gula darah ternyata gula darahnya tinggi. Itu. Sehingga ya itu tadi baru 78,5% yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya. Nah, ini berarti kita juga perlu tahu dong ya Pak ya. Berarti kalau tentang diabetes ini, diabetes yang seperti apa sih? Tadi ada disebutkan ada diabetes mellitus gitu ya. Apa sih perbedaannya? Nanti kita ngobrol dengan Bu Ira dong, Bu Dokter Ira. Ini kita ngobrol tentang diabetesnya nih. Kok rasanya dibukakan data langsung mikir ini ya Pak Didi ya. Langsung terus terang langsung berpikir begini, dan ini berarti harus ada pemahaman dan pengetahuan lagi bagi masyarakat terkait dengan diabetes supaya PR-nya dari Dinas Kesehatan yang kurang tadi itu bisa tertangani semuanya ya, bertahap. Betul. Nah, terkait dengan diabetes, ada diabetes mellitus atau sebetulnya sama saja ya Dokter Ira? Oke, Mbak Tika. Jadi kalau boleh sharing nih ya, sepertinya masyarakat pun tidak awam lagi dengan yang namanya istilah diabetes ini ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin di antara pendengar nih ada yang sebagai penderita atau mungkin juga ada saudara-saudaranya yang memang saat ini sedang menderita diabetes mellitus. Ya. Oke, kalau boleh sharing sedikit nih, sharing saja Mbak. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Didi, bahwasanya data memang menunjukkan tren diabetes ini semakin meningkat. Ya, jadi diabetes mellitus sendiri ini sebetulnya adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemi. Jadi hiperglikemi ini adalah peningkatan jumlah angka glukosa yang di atas normal. Glukosa ini sifatnya manis nih. Jadi semua yang terlalu tuh enggak baik Mbak Tika. Jadi cukup sedang-sedang saja. Jadi kenapa kok sampai terjadi kelainan metabolik? Ini biasanya disebabkan karena adanya kelainan di sekresi insulin. Nah, insulin ini yang bertugas untuk memecah glukosa. Sehingga saat insulin ini tidak bekerja dengan maksimal, otomatis akan terjadi penumpukan glukosa yang tinggi di dalam darah, sehingga namanya hiperglikemi. Hiperglikemi ini adalah penyebab adanya diabetes mellitus. Seperti itu. Diabetes mellitus sendiri pun patut diketahui ada beberapa tipe, Mbak. Kalau yang lagi banyak kita temukan itu terutama yang tipe 2. Jadi sebetulnya diabetes sendiri ada yang tipe 1, itu sering terjadi
pada usia muda, usia anak-anak. Dan ini hidupnya sangat bergantung dengan insulin. Jadi karena faktor insulinnya yang kurang di dalam tubuh. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 ini hampir 90% pada usia dewasa. Pencetusnya karena lifestyle. Ini tadi salah satu penyebab penyakit tidak menular nih karena gaya hidup. Jadi janganlah suka bergaya nih supaya kita bisa tetap sehat gitu ya Mbak ya. Hidup aja tapi jangan banyak gaya gitu ya. Sedangkan kalau boleh saya lanjut masih ada lagi nih tipe DM lain, diabetes yang disebabkan karena adanya penyakit, misalnya tumor. Jadi ada beberapa penyakit pencetus yang akhirnya menyebabkan sekresi insulin ini terganggu, sehingga otomatis seperti tadi teorinya manakala insulin terganggu maka akan terjadi kesulitan dalam memecah glukosanya. Kemudian yang keempat adalah diabetes tipe gestasional. Biasanya pada ibu-ibu hamil. Betul. Pada saat hamil nih setiap ibu pasti berisiko. Salah satunya ditemukan adanya kasus diabetes. Tetapi pada ibu hamil nih setelah selesai masa melahirkan maka dia akan kembali normal. Iya, biasanya terjadi di 24 minggu ya. Betul sekali, Mbak 24 minggu pertama biasanya sekitar 6 bulan ya berarti. 24 minggu. Usia 6 bulan, kandungan 6 bulan ini. Betul. Dan seringnya nih pada ibu hamil lahir dengan bayi besar. Yang kadangkala beberapa masyarakat persepsinya masih kalau melahirkan anak besar itu berarti sehat. Padahal tidak. Jadi belum tentu juga ya Belum Dok? tentu. Jadi kita harus waspada jika suatu saat kita menemukan ibu dengan melahirkan bayi berat badan di atas 4 kilo, hati-hati. Kemungkinan bisa jadi sang ibu ini sedang menderita diabetes gestasional. Mungkin itu. Jadi sekilas tadi sudah kita ketahui apa tuh diabetes. Kenapa sampai seseorang kena diabetes. Jangan banyak gaya Mbak Dita. Kemudian tipenya. Jadi mungkin 2 itu dulu supaya tidak terlalu ini. Jadi kita tahu apa itu diabetes dan kita tahu macam-macamnya diabetes. Seperti itu. Kalau saya jangan mudah tergoda dengan makanan-makanan yang terlihat sangat enak gitu ya. Apalagi kalau yang di redaksi lagi makan coklat jangan sambil lihat saya karena gula yang terlalu berlebihan, yang manis-manis yang berlebihan itu nggak baik ya. Oke, sahabat, pagi ini di program Dialog Kesehatan kita masih membahas tentang diabetes ya. Ini peringatan Hari Diabetes dan ini cegah, obati dan lawan diabetes dengan cerdik yang menjadi tema pembahasan kita. Silakan yang mau bergabung 031-896-1514 atau bisa WhatsApp ya ke redaksi. Saya ditemani oleh Mega dan juga Kansa di 0811-309-109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangannya di program Dialog Kesehatan. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi
solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya ampun, anakmu kok montok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan ya. Kita masih berbincang dengan Bapak Didi Sujarwo dan juga Dr. Irawati dari Puskesmas Wonoayu. Nah, Pak Didi tadi dari Dinas Kesehatan sudah menyampaikan data kondisi masyarakat kita ya di Sidoarjo ini terkait dengan adanya atau penyakit diabetes sendiri, dan juga kenyataan bahwa sekarang yang perlu diwaspadai sebagai silent killer itu adalah justru ada penyakit tidak menular ya Pak Didi. Iya, betul. Masya Allah. Jadi ya ini sebetulnya kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sudah dilakukan sosialisasi kah Pak terkait hal ini Pak? Kalau untuk sosialisasi kita sudah banyak melakukan itu. Iya. Termasuk salah satunya di kegiatan di setiap desa. Ada kegiatan yang namanya Posbindu. Posbindu. Pos Pembinaan Terpadu. Oh, ya, oke. Itu kita bisa lakukan di mana-mana. Jadi bisa di tempat kerja atau seperti yang pernah kita lakukan juga di salah satu perusahaan otobus. Kita melaksanakan kegiatan Posbindu di sana. Jadi kegiatan Posbindu meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kemudian indeks massa tubuh, termasuk ini kaitannya dengan nanti apakah termasuk kategori obesitas atau bukan. Nah di situ ada teknik pengukurannya Mbak Tika.
Lingkar perut Pak Didi, Lingkar jangan lupa. perut, iya. Ya, itu harus hati-hati tuh. Wah, ini dia. Iya. Saya sudah keterlaluan ini. Merasa ini kalau lingkar perut ini. Iya, jadi ada ukurannya. Jadi untuk laki-laki sama perempuan beda. Iya. Jadi kalau laki-laki 90 Ibu kira ya. Iya. 90 cm. Kemudian kalau perempuan wanita 80 ya Bu. Iya, 75 sampai 80. 75 sampai 80. Wah, ini kalau lebih gimana ini? Iya ini ya. Kayaknya setelah talk show saya akan langsung cari meteran ini nanti. Oke. Oh ya, ini semua bisa kan di Posbindu itu tadi ya Pak di ya. Posbindu. Jadi setelah nanti diperiksa semua, misalnya ada hal-hal yang harus dirujuk, ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka kita akan merujuk yang bersangkutan ke puskesmas terdekat. Jadi dilakukan tindak lanjutnya. Mungkin butuh pengobatan atau bagaimana nanti lanjuti di puskesmas. Di puskesmas. Iya. Nah, kalau sudah begitu ini berarti langkah selanjutnya adalah puskesmas yang harus melakukan penanganan ya, Dokter Ira. Kalau terkait dengan tadi kan dijelaskan nih kalau ternyata bahkan kita sempat ngobrol tadi sebetulnya untuk diabetes kan bisa tidak sih kita ini melakukan pengecekan atau merasa oh ini kok rasanya ke sana deh, arahnya ke penyakit diabetes nih atau bukan nih. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Bisa tidak sih kita melihat dari ciri-ciri fisik atau mungkin secara kita sendiri nih yang melakukan penilaian sendiri begitu sebelum dilakukan pengobatan, Dokter Ira? Bisa sekali Mbak. Jadi untuk kasus diabetes mellitus ini ada yang namanya faktor risiko. Jadi faktor risiko ini dibedakan menjadi dua. Faktor risiko yang tidak bisa termodifikasi dan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Nah, tugas kita ini berfokus pada yang bisa dimodifikasi. Contoh yang bisa dimodifikasi ini salah satunya adalah kegemukan. Bisa kan kita dari gemuk menjadi kurus? Ya nggak kurus lah, jangan kurus, kasihan nanti. Ideal. Nah, ini kan kita bisa melakukan intervensi ya Mbak ya. Itu tadi yang dimaksud faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Salah satunya adalah kegemukan. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Jika dirasa dalam sehari-hari kita tidak pernah meluangkan waktu beraktivitas fisik, hanya duduk nih di belakang meja, hati-hati. Berarti kita termasuk yang memiliki faktor risiko. Kemudian yang ketiga adanya hipertensi. Gimana nih kita tahu apakah kita kena hipertensi atau tidak? Itu tadi melalui screening yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan Posbindu. Datang ke Posbindu, lakukan cek tensi, maka dari situ kita bisa melihat ini apakah kita sudah termasuk yang harus warning nih. Jangan-jangan kita ada arah ke diabetes ya. Kemudian ada kebiasaan dia tidak sehat. Kemudian suka yang manis-manis, tidak suka sayur-sayur dan merokok. Di sini ada yang suka merokok enggak Mbak? Ada. Itu hati-hati. Iya. Itu termasuk yang mungkin konsumsi minuman keras ya. Betul. Itu termasuk dalam yang faktor dia risiko. tidak sehat ya Mbak. Ya itu yang bisa kita intervensi ya. Sedangkan untuk faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau diintervensi, salah satunya usia. Pada seseorang yang usianya di atas 40 tahun, predisposisi kemungkinan besar terjadi penurunan fungsi organ yang sekresi apa tadi yang pertama? Insulin. Bisa jadi kan bertambahnya usia semakin mundur nih fungsi organ. Kemudian yang kedua adanya riwayat keluarga yang punya diabetes mellitus. Itu kan sudah tidak bisa. Kalau memang kita keturunan, ya berarti kita harus hati-hati. Kemudian adanya itu pasti ya Dokter Ira. Kalau orang tua ada yang kena, anaknya pasti kena atau bisa kena ini diabetes juga. Kalau di sini termasuk yang tidak bisa dimodifikasi, jadi kemungkinan jika orang tuanya punya diabetes dibandingkan dengan orang tuanya yang tidak punya diabetes, maka prosentasi kemungkinan anak itu memiliki kasus diabetes lebih besar pada yang orang tuanya memang memiliki kasus diabetes. Jadi tadi tuh kita bisa mengukur nih kita termasuk memiliki faktor risiko yang mana. Dari faktor risiko itu kita masuk lagi ke arah gejala. Jadi setelah kita ada, ternyata saya termasuk faktor risiko yang berat badan.
Ya. Kemudian bisik-bisik aja Mbak, kedengaran ya. nih? Jangan kencang-kencang. Ya. Jadi misalnya nih sudah tahu kita ada risiko, kita lari lebih dalam lagi ke arah menyisir gejala yang muncul. Ada yang namanya istilah di sini polifagi, polidipsi, dan poliuri. Nah, itu untuk lebih bahasa gampangnya itu poliuri itu jika seseorang frekuensi buang air kecilnya lebih sering dari biasanya. Jadi tidak ada dingin, tidak ada banyak minum, kok sering buang air kecil ya? Harus hati-hati nih. Sama dikaitkan, apakah kita termasuk faktor risiko tadi? Oke. Kemudian yang kedua adanya polidipsi. Apa itu ya polidipsi, Pak? Apa itu, Pak? Polidipsi. Kalau poliuri untuk urin ya, sering ngecing gitu ya. Kalau polidipsi? Jadi ada polidipsi, polifagi, sama poliuri. Polifagi ini biasanya orang dengan makan banyak suka nih. Makan, ya. Jadi orang yang suka makan banyak, hati-hati. Belum tentu laparnya ini karena lapar kondisi tubuh, tapi bisa jadi karena itu tadi apa namanya? Gejala dari 3 itu harus kita kaitkan dengan yang faktor risiko itu tadi. Oh, itu bisa terjadi apa ya? Maksudnya pola suka makan banyak itu yang cenderung ke polifagi ini apakah bisa dilihat mulai dari usia berapa gitu, Dok? Biasanya nih kalau kita tadi bicara yang termasuk berisiko usia 40 tahun ke atas ya. Hati-hati, semakin bertambah umur nih kenapa kok nafsu makan semakin banyak dan berat badan turun. Ini yang harus diwaspadai. Jadi biasanya kalau polifagi biasanya polidipsi Bu, ya makan minum, banyak minum. Banyak minum, banyak makan dan berat badan turun. Seperti itu. Jadi tidak ada perimbangan ya antara apa yang dikonsumsi dengan Dan ini harus ditunjang dengan adanya pemeriksaan gula darah, Mbak. Jadi ada pemeriksaan gula darah acak. Biasa itu kita dengar sama gula darah puasa. Jadi kalau gula darah acak ini di bawah, di atas 120, hati-hati. Kalau gula darah puasa di atas 200, hati-hati. Berarti 3 gejala ditambah faktor risiko ditambah dengan hasil pemeriksaan, maka kita sudah bisa menegakkan diagnosa bahwasanya pasien ini sudah terkena diabetes. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak boleh ada istilah enak ya makan terus tapi badan nggak gemuk-gemuk. Kadang kan melihatnya begitu ya, Dok ya. Oke, baik ya, sebelum dilanjutkan saya ke redaksi dulu, Mega. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi di Kedung Banteng. Pertanyaannya Kedung Banteng itu mana ya? Tanggulangin ya. Iya. Tanggulangin ya. Oh ya, oke. Pertanyaannya bagaimana cara pencegahan anak muda di usia remaja agar terhindar dari serangan diabetes? Anak muda usia remaja ya. Iya. Yang kedua, ada lagi. Dari Ovi Fitriani di Pondok Mutiara. Pertanyaannya, tetangga saya terkena diabetes kering, tapi di dalam daging kakinya di daerah tulang kering terdapat gumpalan nanah. Saran dokter untuk mencegah penyebaran disuruh amputasi, tapi orangnya belum siap. Lalu bagaimana solusi serta edukasi yang seharusnya diberikan bagi orang yang mengalami hal tersebut? Oh iya, Oke, jadi ingat mama saya juga diabetes kering ya. Jadi kemarin sempat nggak makan nasi beberapa lama dan memang berat badannya akhirnya turun. Tapi sekarang sudah standar segitu aja sudah, alhamdulillah. Iya. Ini gimana ya, Dok? Oke, suka ini. Kita belum sampai materi itu sudah ada yang nanya nih, Pak ya. Tadi kan judulnya ada berkaitan dengan cerdik ya, Pak ya. Cerdik. Cerdik ini adalah salah satu jurus untuk menangkis segala penyakit yang PTM tadi ya, Pak Didi ya. Betul. Jadi cerdik itu yang pertama adalah cek kesehatan. Cek kesehatan secara rutin. Iya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin berolahraga. Betul. Monggo dilanjutkan, Dokter Ira. Yang D-nya ini diet seimbang. Oke. Yang I istirahat cukup. Yang K kelola stres. Cek kesehatan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Yang namanya Posbindu itu sudah ada ya, Pak Didi ya. Jadi mau ke puskesmas mana aja mau melakukan cek kesehatan untuk PTM ready nih, Mbak, termasuk di Ponkesdes ya.
Cuma masalahnya pemerintah sudah menyediakan, kadang greget karena kurang antusiasnya, entah ya kurang antusias atau cuek ya Mbak ya. Kalau nggak ada keluhan nih, kita jarang nih untuk melakukan cek kesehatan ya. Apalagi jadi sekarang menambahkan ya dokter. Ditambah ada COVID ya, jadi tambah takut. Di kegiatan Pospindu kami memang sudah menyediakan gratis untuk masyarakat Sidoarjo untuk memeriksakan baik itu gula darahnya maupun asam urat dan lain-lain. Gratis loh ya ini Pak ya. Iya betul, sudah kami siapkan memang. Gimana ya seperti yang Dokter Ira tadi sampaikan, masyarakat masih kurang antusias untuk memeriksakan diri kesehatannya. Nah itu. Itu rutin harusnya normalnya berapa sebulan sekali kah untuk pengecekan itu? Jika tidak ada keluhan sebaiknya sebulan sekali itu minimal seperti itu. Terus yang kedua tadi enyahkan asap rokok. Kenapa nih kok asap rokok juga harus kita enyahkan? Karena dalam kandungan nikotin itu bisa meningkatkan kadar glukosa. Ingat tadi di depan, jika glukosa terlalu berlebihan, maka bisa terjadi potensi adanya hiperglikemi, maka akan bisa menimbulkan diabetes. Jadi sebetulnya rokok ini banyak risikonya. Jadi tadi Ibu yang bertanya ya, untuk anak muda ini biasanya mereka merasa tidak gaul kalau tidak merokok. Padahal salah satu ingin sehat, lakukan cerdik. Yang kedua tadi adalah enyahkan asap rokok. Saya paling seneng Mbak kalau enyahkan asap rokok. Kemudian rajin aktivitas juga termasuk cara yang harus kita lakukan. Minimal dalam sehari berapa menit Pak Didi? 30 menit. 30 menit harus berolahraga seperti itu. Tujuannya untuk merangsang supaya organ-organ tubuh ini bekerja maksimal, termasuk salah satunya organ pankreas yang mempunyai fungsi memproduksi insulin bisa maksimal dalam bekerja seperti termasuk itu. Ngemol itu olahraga Ibu ya? Setuju. Jalan. Iya. Olahraga kalau nggak mengeluarkan keringat itu nggak apa-apa ya Dok? Atau harus yang namanya bukan gerakan olahraga tapi aktivitas fisik. Mungkin aktivitas kalau fisik, ibu-ibu rumah tangga mungkin menyapu, ngepel itu sudah termasuk aktivitas fisik. Kalau jalan-jalan ke mall kan nggak berkeringat karena AC kan Dok? Tapi aktivitas itu Mbak. Tetap aktivitas ya. Iya, karena bapak-bapak bisa yang nunggu itu sampai kesel ya. Gitu ya Wida. Oke, baik. Karena kelamaan jalan gitu. Saya lanjutkan dulu Mbak untuk tadi yang cara ya. Kemudian yang berikutnya tadi diet seimbang. Sekarang diet seimbang ini gimana nih Dok? Banyak sekali para remaja ini yang suka sekali sama yang namanya junk food ya. Padahal junk food itu sama sekali untuk proporsi gizi seimbangnya tidak sesuai. Makan yang seimbang itu harus ada karbo, protein, kemudian ada apa itu Pak? Pemenuhan gizi. Jadi ada mineral-mineral yang terkandung. Jadi intinya harus ada sayur, harus ada karbo, harus ada daging, harus ada buah-buahan. Nah seringkali kalau yang sekarang ini trennya yang hilang adalah nasi enggak, tapi dagingnya banyak tanpa sayur. Nah itu salah satu kemungkinan seseorang bisa gampang jatuh ke kondisi diabetes. Ya. Terus kemudian yang istirahat cukup. Istirahat cukup itu pada idealnya 6-8 jam nih. Kalau kurang dari itu maka akan terjadi kelelahan pada organ-organ tertentu. Salah satunya kalau bicara diabetes berarti larinya pada organ pankreas. Oke. Kalau saya kekurangan istirahat, kurang tidur, kelopak mata di sini jadi hitam gitu. Mata panda. Gitu. Mata panda banget gitu. Tapi cantik kok, Mbak. Masya Allah. Yang terakhir nih adalah kelola stres. Nah ini gampang bicara tapi sulit dihindari karena orang hidup biasanya pasti ada sesuatu yang membuat kita harus berpikir keras. Tidak menghindari stres, tapi adalah mengelola. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang membuat kita jadi kecewa berlebihan, terlalu panik berlebihan. Itu salah satunya adalah menikmati hobi yang kita suka. Kayak misalnya Pak Didi nih hobi apa nih untuk misalnya lagi sumpek nih traveling kan seperti itu. Kalau saya lagi sedih makan, lagi happy makan. Gimana Dok? Makan boleh tapi diukur. Dietnya seimbang itu tadi Mbak. Jadi enggak apa-apa, yang penting komposisinya adalah seimbang. Jadi pertanyaan pertama, ayo kita atasi, kita hindari dengan melakukan cerdik itu tadi ya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai bisa diulang ya. Itu kayaknya teknis banget tadi soalnya. Yang harus diamputasi tadi. Baik, pertanyaannya tentang
Tetangga saya terkena diabetes kering, tapi di dalam daging kakinya di daerah tulang kering terdapat gumpalan nanah. Saran dokter untuk mencegah penyebaran disuruh amputasi, tapi orangnya belum siap. Lalu bagaimana solusi serta edukasi yang seharusnya diberikan bagi orang yang mengalami hal tersebut? Oke, makasih Mbak Ovi ya tadi ya. Oke. Untuk Mutiara. Saya akan coba menjawab ya. Jadi gini, bila seorang dokter sudah mengambil langkah untuk melakukan amputasi, berarti jaringan itu sudah mengalami gangren atau nekrotik. Jadi kita umpamakan begini, jika ada buah dan itu busuk, supaya yang busuk ini tidak semakin merusak yang sehat, maka biasanya kita pangkas. Salah satu kenapa dokter mengambil langkah untuk melakukan amputasi adalah memotong jaringan yang sudah rusak, yang sudah tidak berfungsi, supaya tidak sampai menyebar ke jaringan yang masih sehat. Jika masih belum siap, biasanya ada alternatif, yaitu melakukan oksigenasi jaringan. Kenapa kok jaringan ini harus diamputasi? Karena jaringan ini mati. Kenapa kok jaringan ini mati? Karena tidak ada oksigen di jaringan tersebut. Salah satu upayanya yang ada di sini itu kalau tidak salah hiperbarik itu ada di beberapa rumah sakit besar, Mbak, ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah gangren seperti itu dimasukkan ke dalam ruangan yang bertekanan oksigen tinggi. Harapannya supaya jaringan yang mati ini dengan oksigen tinggi bisa sedikit panjang usia jaringannya, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan yang memang sudah rusak. Jadi tetap harus disiapkan dari fisik, jasmani, dan yang lainnya agar memang langkah yang harus diambil adalah melakukan tindakan amputasi. Edukasinya selama menunggu itu ya kembali lagi, ayo kita hidup dengan cerdik seperti itu, Mbak, ya. Ya, poinnya kembali kepada cerdik tadi ya, bukan hanya untuk anak muda tapi semua ya, semua orang ini harus membudayakan cerdik, termasuk saya. Oke deh. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, silakan, masih ada satu sesi lagi, nanti kita akan lanjutkan berbincang bersama Dr. Irawati, Kepala Puskesmas Wonoayu, juga Bapak Didis Jarwo, Kasih P2 PTM Kesehatan Jiwa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bahas tentang cegah, obati, lawan diabetes dengan cerdik, memperingati Hari Diabetes di tanggal 18 April. Yang baru saja bergabung, silakan bisa segera WhatsApp ya untuk ikutan sharing, bertanya juga, konsultasi juga bersama dengan pakarnya di sini di 0811 309 109. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya.
Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kita kembali di program Dialog Kesehatan ya. Siang ini kita masih membahas tentang cegah, obati, dan lawan diabetes dengan cerdik. Saya ke redaksi lagi, ada yang gabung? Ada pertanyaan satu. Oke. Ya. Mau tanya, apakah dari Nanda di Gelam? Gelam? Iya. Gelam. Gelam Candi. Oh, Gelam Candi. Oh iya. Oke. Ada yang tanya, kalau remaja resiko terkena diabetes kering apakah sangat tinggi dan bagaimana cara pencegahannya? Oke, diabetes kering. Dokter, kalau memang diabetes kering itu apakah bisa berarti memang kalau yang saya tahu kan pernah ada saudara juga kena diabetes itu memang sampai pernah amputasi gitu karena ada luka yang tambah lebar, tambah dalam gitu. Kalau diabetes kering itu dipastikan memang tidak akan begitu atau masih bisa ya, Dok? Ini sebetulnya yang harus diluruskan ya, teman-teman sahabat Suara Sidoarjo nih. Istilah kalau seperti sudah saya sampaikan di atas, yang namanya diabetes itu hanya ada berapa? Tadi ada 4 tipe kan ya. Dan tidak mengenal apakah itu diabetes kering atau diabetes basah. Tapi yang sering sekali dipahami oleh rekan-rekan semua itu manakala muncul luka, yang luka akhirnya terjadi gangren. Luka gangren itu biasanya bernanah dan bau sekali dan khas sekali baunya, dan itu diasumsikan adalah diabetes yang basah karena ada luka basah. Jadi sebetulnya tidak ada di dalam istilah kedokteran diabetes basah dan kering itu tidak. Tapi jika seseorang ada diabetes dan kemudian muncul gangren, luka basah, dan istilahnya kalau orang Jawa itu
borok, tahu ya Mbak ya? Seperti itu. Itu diasumsikan berarti diabetes yang basah. Jadi sebetulnya tidak ada. Diabetes itu bisa mengarah kepada gangren jika ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ditambah tidak terkontrolnya diabetes, sehingga tiba-tiba saat berobat angka diabetes itu sampai di angka 400, maka tidak menutup kemungkinan luka yang muncul akan menjadi luka basah yang tidak sembuh-sembuh yang akhirnya harus dilakukan amputasi. Hanya karena tidak terkontrolnya diabetes itu tadi. Bagaimana supaya kita tahu dan supaya kita tidak terkena diabetes? Apa tadi Mbak? Cerdik. Kuncinya kita harus berperilaku cerdik biar terhindar dari diabetes. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Nanda tadi ya. Jadi kuncinya adalah cerdik. Usia apapun kita, lakukan hidup dengan cerdik sehingga akan terhindar dari beberapa penyakit PTM tadi. Tapi karena yang difokuskan ini adalah diabetes, salah satunya menghindari diabetes, ayolah cerdik. Habis ini ayo kita ukur nih lingkar perut. Berisiko kagak ini kita. Aduh. Jadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Tapi kalau sudah terlanjur, pengobatan ini biasanya berapa lama, Dok? Jika seseorang sudah terdiagnosa diabetes, ada dua jenis pengobatan, yaitu pengobatan melalui peroral, obat minum, dan penggunaan insulin. Nah, ini biasanya menentukan adalah sejawat spesialis seberapa dosis yang diberikan dan seberapa lama. Biasanya sih seumur hidup, hanya kita bermain di dosis. Jika angka hasil gula darah ini sudah mulai stabil, biasanya dosis akan pelan-pelan diturunkan. Apalagi kalau pasien ini bisa melaksanakan diet dengan 3J ya, jadi patuh pada jumlah, patuh pada jenis, dan patuh pada jam. Teman-teman yang pada punya penyakit diabetes ini biasanya selalu diingatkan kalau makan ingat 3J. Kalau 3J ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan komitmen antara pasien dan dokter, kemudian selalu rutin berobat, maka pelan-pelan nih yang mungkin dosisnya semula bisa 20 unit bisa berangsur-angsur pelan sampai pada 5 atau 10 unit sekali suntikan. Tapi untuk lepas sepertinya tidak ya, secara medis tidak bisa Bu Dokter Ira ya. Untuk yang udah insulin itu tadi ya. Tapi kalau obat oral bisa berhenti kan ya? Tergantung berapa lama dan termasuk apakah dia yang itu tadi nih, yang in modifikasi atau modifikasi. Kalau dia memang yang tidak bisa dimodifikasi karena kelainan dari struktur pankreasnya, tidak bisa memproduksi insulin, maka pemberian insulin akan terus diberikan. Kemudian juga untuk menekan angka glukosa nih, kalau yang membuat angka glukosa turun adalah pankreas dan ternyata tidak berfungsi, maka salah satu pengobatan juga tidak bisa dihentikan. Tetapi kalau dari lifestyle kita bisa mengubah gaya nih, yang suka manis-manis mulai mengurangi, yang tidak pernah beraktivitas bisa tuh akhirnya kita lepas obat. Biasanya akan diberikan obat yang untuk memaintenance, tidak menurunkan, karena jenisnya ada yang memaintenance supaya gula darah ini stabil, ada yang fungsinya menurunkan. Ya mungkin saya tambahkan Dokter Ira ya. Jadi banyak di radio mungkin sekarang iklan-iklan yang menurut saya sih menyesatkan ya. Jadi katanya setelah minum obat ini sembuh dari diabetes. Sebetulnya bukan sembuh, mungkin bisa terkelola. Jadi dengan obat-obatan tadi bisa menurunkan herbal gitu ya. Menurunkan kandungan gula darah atau diabetes tersebut. Jadi bukan menyembuhkan. Jadi banyak iklan-iklan ya Dokter Ira ya. Banyak yang menyesatkan sekarang. Jadi itu dikelola. Jadi bukan total disembuhkan gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik, tidak terasa sudah di sesi akhir perbincangan kita pada siang hari ini. Boleh disampaikan dari closing remarks-nya dulu. Siapa dulu, Dokter Ira atau Pak Didi? Silakan Pak Didi. Ya, oke. Dokter Ira. Saya untuk para sahabat Suara Sidoarjo, ayo, diabetes ini tidak mengenal usia. Kita punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang kita kasihi. Mari kita ajarkan sejak dini bagaimana kita berperilaku hidup cerdik. Kalau nanti masih lupa cerdik itu apa, bisa hubungi Suara Sidoarjo ya Mbak ya. Boleh. Jadi apa itu cerdik ya? Jadi mulai dari krunya Suara Sidoarjo di sini harus paham tentang cerdik, selalu mengingat cerdik ya. Kemudian mari fasilitas yang sudah disiapkan oleh
pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatannya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mari datang untuk melakukan cek kesehatan, tidak usah takut selama prokes kita laksanakan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi, ayo kita berperilaku hidup cerdik. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke. Bisa disambung nih. Saya kira sama dengan Dokter Ira ya. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah kami siapkan. Salah satunya tadi adalah di kegiatan Posbindu. Jadi Posbindu ini sudah kami programkan, baik itu di instansi pemerintah, swasta maupun di masyarakat pedesaan. Jadi tolong warga masyarakat rutin ke kegiatan Posbindu untuk mengecek kesehatannya. Saya kira itu. Oke. Baik, dan jangan takut untuk berobat ya, untuk melakukan pengecekan, dan ini gratis semuanya ya. Baik, baik Dokter Ira, terima kasih. Pak Didi juga terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua sahabat yang sudah menyimak program Dialog Kesehatan siang hari ini. Salam sehat selalu, salam menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk Dokter Ira dan Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.